Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Mbak Kirana, penyiar radio Mardika FM, dan para pendengar setia radio Mardika FM dimanapun berada. Saya Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar. Pada kesempatan sore hari ini menyampaikan laporan harian perkembangan COVID-19. Hari ini Kamis tanggal 18 Juni tahun 2020 hingga laporan pukul 14.00 WIB, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kumulatif orang dalam risiko atau ODR adalah 2.417 orang atau bertambah 14 orang. 2. Jumlah kumulatif orang tanpa gejala atau OTG adalah 118 orang atau tetap. 3. Jumlah kumulatif OTG dalam proses pemantauan adalah 11 orang atau tetap. 4. Jumlah kumulatif OTG yang selesai dipantau 14 hari adalah 107 orang atau tetap. 5. Jumlah kumulatif orang dalam pemantauan atau ODP adalah 211 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif ODP yang selesai dipantau 14 hari adalah 205 orang atau tetap. 7. Jumlah kumulatif ODP dalam proses pemantauan adalah 4 orang atau tetap. 8. Jumlah ODP meninggal, jumlah kumulatif ODP meninggal adalah 2 orang atau tetap. 9. Jumlah kumulatif pasien dalam pengawasan atau PDP adalah 7 orang atau tetap. 10. Jumlah kumulatif PDP selesai pengawasan atau sembuh adalah 5 orang atau tetap. 11. Jumlah kumulatif PDP dalam proses pengawasan adalah 1 orang atau tetap. 12. Jumlah kumulatif PDP meninggal adalah 1 orang atau tetap. 13. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 adalah 5 orang atau tetap. 14. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi proses perawatan adalah 2 orang atau tetap. Dan 15. Jumlah kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh adalah 3 orang atau tetap. Selanjutnya adalah perkembangan jumlah penghuni rumah karantina kesehatan di Jalan Sumba, Kota Blitar adalah sebagai berikut. 1. Jumlah PMI atau pekerjaan migran Indonesia yang masuk hari ini adalah kosong atau nihil. 2. Jumlah kumulatif PMI atau pekerja migran Indonesia dari awal hingga kini di rumah karantina adalah 13 orang. 3. Jumlah pemudik atau pendatang yang masuk hari ini adalah 1 orang. 4. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang dari awal hingga kini yang masuk karantina adalah 106 orang. 5. Jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan dari awal hingga kini adalah 18 orang atau tetap. 6. Jumlah kumulatif penghuni selesai karantina dari awal hingga kini adalah 81 orang atau tetap. Dan 7. Jumlah penghuni rumah karantina kesehatan pada hari ini saja adalah 20 orang atau terdiri atas 15 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Selanjutnya adalah perkembangan kasus COVID-19 dengan penjelasan. Yang pertama adalah kasus konfirmasi positif COVID-19. Ini kasus lama yang sedang dirawat di rumah sakit rujukan. Ada 2 orang, yaitu seorang perempuan berumur 54 tahun dari Kelurahan Kelampok dan seorang laki-laki berusia 61 tahun dari Kelurahan Kelampok. Beliau berdua adalah suami istri. Ya. Hari ini masih dirawat di ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 sambil menunggu proses pengambilan swab tenggorokan dan pemeriksaan PCR atau COVID-19 di Surabaya. Kemudian adalah kasus PDP, pasien dalam pengawasan. Hingga saat ini masih di rumah sakit rujukan Kota Blitar ada seorang, yaitu
laki-laki berusia 39 tahun dari Kelurahan Gedok. Ini yang riwayatnya adalah perjalanan dari Surabaya pada tanggal 30 Mei yang lalu. Saat ini masih menunggu hasil swab tenggorokannya. Hingga hari ini masih belum dikirim oleh laboratorium COVID-19 di Surabaya. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan. Ya. Ya dokter, kalau kita lihat memang untuk hari ini datanya cukup stabil dokter ya. Ya alhamdulillah. Jadi kita masih perhatian pada yang utama yaitu 2 kasus konfirmasi. Sudah di ruang isolasi, perawatan isolasi di rumah sakit rujukan COVID Kota Blitar. Dan 1 orang yang dirawat di sana yaitu pasien dalam pengawasan masih menunggu hasil swab sehingga kita tidak bisa memastikan atau belum bisa memastikan dia positif atau negatif. Mudah-mudahan aja negatif. Amin. Ya, mudah-mudahan dokter ya. Dan selain ada PDP yang juga dirawat di rumah sakit rujukan, ODP dan OTG sampai saat ini juga masih menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Dan memang data yang stabil ini mudah-mudahan tidak membuat masyarakat kemudian dokter ya, menjadi sedikit lengah, terlena dan lain sebagainya begitu karena merasa atau menilai kondisi di Kota Blitar ini masih sangat aman dari COVID-19. Ya, apapun yang ada di Kota Blitar kita wajib syukur, ya kan. Kemudian bersyukur dan tenang. Tenang ini bukan berarti kemudian euforia kayak merdeka dari sebuah kungkungan, bukan. Jadi ini suatu keberkahan yang membuat kita tidak panik, tidak cemas. Ya tidak panik, tidak was-was, tidak cemas. Namun kewaspadaan tinggi harus tetap dijaga. Mengapa demikian? Ketika kita masih konfirmasi ada 1, ada kemudian 2, itu kan di awal-awal ya COVID-19 masuk Kota Blitar, sampai kemudian pada 3. Nah itu kelihatan masyarakat khususnya di tempat-tempat umum sudah pada keluar ya, pada ramai. Nah ini menunjukkan bahwa mungkin persepsi masyarakat COVID itu bisa dianggap enteng. Nggak apa-apa. Wujudnya Kota Blitar aman-aman saja. Nah sekarang terbukti ada 2 suami istri, belum orang yang kontak erat dengan mereka berdua itu di wilayah rumah tinggalnya. Nah ini semua kan menunjukkan bahwa apakah kita itu hati-hati waspada, apakah kita itu sedikit melonggarkan, sedikit santai, atau mungkin sedang atau banyak santai, banyak membebaskan diri keluar rumah dan sebagainya. Terbukti coronavirus itu ada di sekitar kita dan sewaktu-waktu penderitanya ada. Itu yang sakit akhirnya menunjukkan sakit. Lah yang tidak sakit tentunya kan lebih ada. Tinggal nanti keputusan yang Maha Kuasa, dia mau nempel atau masuk di tubuh seseorang yang apa, yang bagaimana. Nah ini kita kan nggak boleh pasrah, serah diri saja, kan harus ada usaha. Usaha atau ikhtiar itu kan wajib. Oleh karena itu ketika kami yang bertugas di gugus tugas tidak henti-hentinya menyampaikan ini adalah sebuah usaha, sebuah ikhtiar untuk menggugurkan kewajiban kita. Kalau tidak, kita sendiri kan juga takut kalau nanti diberi naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya diberi cobaan. Benar. Mukhlis, kamu itu tugasnya di gugus tugas bidang kesehatan, kok malah ngasih contoh yang buruk. Nah, tak kasih, misalnya begitu ya. Teguran. Jangan ya Allah. Ya nggak mau kan. Tetap harus hati-hati waspada. Walaupun penderitanya tidak banyak, tapi kalau tetap ada, tetap mencelok ke salah satu di antara kita kan nggak berharap. Oleh karena itu, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa itu memberikan kita perlindungan. Maka semua masyarakat Kota Blitar kita upayakan untuk dapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, tidak ada COVID di Kota Blitar. Dan diimbangi dengan ikhtiar atau usaha yang maksimal, yaitu patuh dan disiplin tinggi pada protokol kesehatan.
Itu Iya, aja. iya. Kalau kita lihat dokter, ini kan mobilitas dari masyarakat kan sudah mulai meningkat kalau dibandingkan dengan bulan pertama kedua sejak Maret begitu ya, Iya. dokter. Kita melihat bagaimana dokter dengan pencegahan secara sederhana saja penggunaan masker oleh masyarakat kalau kita lihat di jalan-jalan seperti itu, dokter. Ya, menggunakan masker itu kan wajib Wajib, iya. terus menerus ketika berada di luar rumah, ya. Di dalam rumah setelah nggak keluar, bersihkan dulu diri sendiri, ya. Jadi kita jaga diri dari sakit, yaitu di luar pakai masker. Kemudian pulang ke rumah kita bersihkan diri kita, yaitu jaga diri supaya keluarga kita tidak terkontaminasi. Nah, itu jaga diri, jaga keluarga. Iya. Nah, kalau itu diterapkan terus-menerus, disiplin tinggi, patuh ya, maka ya insya Allah kemungkinan besar kita tercegah, terhindar. Walaupun kita punya masker itu cuman terbatas mungkin 4 biji, ya, 4 biji itu dicuci ulang sampai bulat. Ya dipakai, jangan terus nggak tak pakai nanti biar disumbang sama Pak Mukhlis. Nah, Loh, pakai aja kalau ketemu saya, kalau saya pas bertugas saya bawa masker ya saya sumbang. oke. Iya, jadi kita upayakan semuanya itu kita saling mengingatkan. Pak Mukhlis, saya nggak punya masker misalnya begitu ya. Ini bukan promosi. Ya. Ya barangkali ya. Saya kok pas ada lebih, ya tak sumbang. Entah 1 atau 2. Oke. Pokoknya yang penting gunakan dan gunakan. Terus Oke. cuci tangan terus menerus pakai sabun dan air mengalir. Ya, dimanapun berada. Iya. Kemudian kalau ada ya hand sanitizer dibawa juga, 1 orang bawa 1 botol kecil, selalu diisi ulang setiap hari. Kalau sudah hampir habis diisi ulang. Oke. Kemudian jaga jarak dimanapun kapanpun, selalu ingat 3 itu. Terus jangan menyentuh wajah, mata, hidung, mulut, baik wajahnya sendiri maupun wajah pasangannya. Maksudnya pasangannya itu orang yang sebelahnya. Apakah itu putranya, putrinya? Oke. Iya, yang jomblo langsung meronta loh, Dok, dengar itu tadi. Termasuk yang bicara. Oke, iya dokter, bicara lagi tentang masker, ini wajib dan tidak ditawar. Tidak bisa ditawar. Masyarakat yang, aduh saya pakai tisu saja deh, ketika ngomong saya tutup, itu nggak bisa dokter Nggak ya. bisa. Masker Oke, tutup rapat mulai garis atas sampai garis bawah, garis kanan kiri. Ya. Oke, ya Sobat Mardika yang masih suka menutup dengan masker tisu saja tapi tidak menggunakan masker, hayo mulai dibiasakan dokter ya. Karena memang untuk awal-awal memang harus ada penyesuaian ya dokter ya, Ya, ngap iyalah. dan lain sebagainya. Ini Tapi kan kalau sudah terbiasa ya. perubahan perilaku dan terus menerus kita sudah dipaksa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu untuk berubah perilaku, hidup berlama-lama dengan virus corona itu. Oke, iya ini tantangan untuk kita bersama. Semoga kita bisa ya dokter ya. Bisa, pasti bisa. Pasti bisa dan Pasti bisa. semuanya pasti juga akan segera Asal berhasil. mau. Iya. Ya. Oke. Setelah tahu kan sudah tahu, sudah banyak di mana-mana. Harus mau, Ya. Oke. baru bisa. Kalau nggak mau nggak bisa. Harus ada niat juga ya dokter ya. Iya. Oke. Terima kasih dokter Terima Mukhlis kasih. informasi hari ini. Semoga selalu sehat. Amin. Besok kita jumpa lagi ya dokter. Insya Allah, amin. Selamat Sampai sore. ketemu. Selamat Assalamualaikum. sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.